yang disebut dengan swab atau PCR. Nah, akhirnya dari pihak puskesmas, kepala puskesmas istri saya, itu meminta supaya kami semua yang ada di rumah juga ikut diperiksa rapid. Karena sekalipun istri saya memang tidak ada gejala, ya normal-normal saja, tidak ada batuk, tidak ada demam, juga tidak sakit tenggorokan, tapi karena dia positif rapid pada waktu itu, kami akhirnya juga harus diperiksakan. Saya tanya ke dokter, sebenarnya apa ini rapid test? Ternyata ini adalah tes untuk menunjukkan apakah dalam tubuh kita pernah ada virus COVID yang muncul. Saya juga baru tahu bahwa rapid test ini adalah tes yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa virus itu pernah masuk melalui informasi yang ditemukan melalui kekebalan tubuh kita. Jadi ini, mohon maaf Pak Mika, saya agak sedikit jelaskan sedikit mengenai rapid ini, COVID-19 ini, karena kebetulan sesudah saya menjalani karantina selama 2 minggu, saya diminta oleh Gubernur Pak Prof. Udin Abdullah untuk menjadi duta COVID, untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai COVID ini kepada masyarakat. Jadi kalau diizinkan saya cerita sedikit Pak. Jadi ternyata rapid test ini adalah tes yang dilakukan untuk menemukan apakah dalam tubuh kita sudah muncul imun terhadap corona. Jadi ketika seseorang diserang oleh virus ini, maka tubuhnya akan memproduksi kekebalan tubuh. Ada kode katanya dari kekebalan tubuh itu, dan saya dan keluarga ditemukan bahwa kami pernah terserang virus itu. Nah, untuk selanjutnya harus diperiksakan pada tingkat yang lebih tinggi yang disebut dengan PCR atau yang disebut dengan swab. Nah, swab ini kalau bedanya dengan rapid, kalau rapid itu kita diambil darah kita. Kalau orang mau periksa darah, diambil di lengan darah kita, dan diperiksa. Kalau PCR itu diambil cairan pada mulut dan juga hidung. Jadi pada waktu itu saya ingat ketika hasil pemeriksaan kami tanggal 24 itu positif, saya langsung ingat Dr. Kurnia. Saya langsung ingat Dr. Kurnia punya video, dan karena saya sering menonton videonya, saya bahagia sekali. Saya bilang, wah, saya harus buktikan ini dengan apa yang Dr. Kurnia sampaikan. Jadi saya satu keluarga Pak Mika, Ibu Mary, saya, dan anak-anak. Jadi anak saya juga semua kena, kecuali satu yang dari Salatiga. Jadi anak saya yang dokter gigi, Silia, Christine, saya, dan Ibu Mary, kami positif rapid. Nah, lalu kemudian kami, karena pengalaman yang kami lihat dari dokter Kurnia mengobati pasiennya, kami minum propolis itu 1 sendok. Setiap kali minum itu kadang 4 kali, kadang 5 kali dalam 1 hari. Jadi kami minumnya tidak lagi tetes, tapi 1 sendok. Ya, sesudah itu setengah jam lalu kami minum air hangat. Lalu kemudian tanggal 27 itu, tanggal 26 itu ada instruksi dari rumah sakit. Mereka keluarkan surat bahwa kami sekeluarga harus dikarantina. Terus saya bilang, saya kan tidak ada gejala, reaksi tubuh saya batuk tidak ada, kemudian demam juga tidak ada, sakit di leher juga sudah tidak ada. Tapi mereka katakan, Pak, ini demi kebaikan, Bapak kan belum periksa swab. Nah, kalau periksa swab positif itu kan lebih berbahaya, jadi lebih bagus di karantina. Jadi akhirnya saya sepakat dengan istri dan anak-anak, kami ikut aja. Jadi kami dikarantina di Hotel Swissberg, Hotel Bintang 5 memang, di Makassar. Nah, kami di sana. Nah, 2 hari kemudian keluarlah hasil pemeriksaan swab, yaitu PCR, yaitu bahwa kami dinyatakan negatif. Nah, jadi pada waktu keluar informasi itu, saya langsung ingat lagi apa yang dokter Guru bilang, bahwa karena kekebalan tubuh kita meningkat dengan konsumsi propolis, maka akhirnya ketika pemeriksaan swab itu tidak ditemukan lagi virus itu pada tubuh kami. Justru yang informasi yang kami dapat bahwa negatif pemeriksaan swab. Nah, pemeriksaan swab ini ternyata adalah pemeriksaan yang berbeda dengan
rapid tadi. Kalau PCR ini dia lebih cenderung pada pemeriksaan apakah pada tubuh kita virus itu masih ada. Dan ini yang bahaya. Ketika seseorang positif rapid lalu positif swab, maka pada tubuh orang ini mudah sekali untuk menyalurkan atau mengeluarkan virus. Nah, kami ditemukan negatif. Artinya dalam 3 hari sesudah kami positif, lalu kami mengkonsumsi propolis 1 sendok setiap kali minum 4 kali sehari, ternyata pada pemeriksaan 3 hari kemudian, pemeriksaan swab, kami sudah negatif. Artinya virus itu tidak ada lagi. Dengan kata lain, virus ini sudah digalakkan polis. Nah, itu kesaksian yang luar biasa. Nah, lalu kemudian saya juga ingin sampaikan pada teman-teman bahwa sebenarnya dengan kekebalan tubuh yang kita miliki, sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Jangan terlalu kita khawatir sampai kita ketahui bahwa kekhawatiran, ketakutan itu menyebabkan turunnya kekebalan tubuh kita. Yang ada adalah kita tetap yakin bahwa kita bisa sehat dengan cara kita meningkatkan kekebalan tubuh kita, apalagi kita mempunyai produk yang luar biasa, propolis dengan miliar. Kalau kita rutin mengkonsumsi ini, maka saya yakin sekalipun virus itu datang dalam tubuh kita, tapi kalau pemeriksaan swabnya nanti kita besar kita negatif, sekalipun rapidnya positif, karena ada kekebalan tubuh yang muncul pada waktu itu. Nah, jadi ini membuat saya menjadi sangat bersemangat untuk bercerita tentang propolis, karena saya sendiri adalah orang yang sudah mengalami itu. Dan saya melihat bagaimana ketika kami dikumpulkan ratusan orang, masing-masing memang saya kamar sendiri, seorang diri di kamar, istri saya sendiri, anak saya sendiri, masing-masing. Tapi kami melalui grup di WA yang terpapar COVID ini, saya menemukan banyak sekali orang yang stres. Banyak sekali orang yang stres. Lalu kemudian kami mendapatkan edukasi, dan akhirnya ada lagi hal yang menggembirakan. Dan saya perlu bagikan pada kita bahwa terutama untuk orang muda dan yang tidak ada penyakit penyerta, biasanya mereka tidak terlalu berparah karena sistem kekebalan tubuh orang-orang muda jauh lebih bagus. Nah, mungkin pesan saya adalah untuk kita, sekalipun mungkin kita kelihatan saat ini tidak ada gejala, orang ada istilah baru OTG, orang tanpa gejala, bisa saja dalam tubuh kita ada virus, karena mungkin saat ini kita belum memeriksakan diri, belum dilakukan proses rapid test maupun swab pada tubuh kita. Jadi tetap kita perlu jaga jarak, misalkanlah periksa kalau ada kesempatan untuk periksa, memang mahal karena kurang lebih 5 jutaan harus kita bayar, tapi kalau melalui pemerintah itu gratis. Ya. Nah, jadi usahakan kita bisa usahakan kita bisa periksa pada tubuh kita supaya seperti yang Pak Nababan bilang, dan itu terjadi pada kami karena kami merasa tidak ada apa-apa. Jadi kami di rumah biasa-biasa saja, ternyata sudah menular. Kami satu keluarga sudah benar. Nah, jadi teman-teman, untuk itu kita perlu konsumsi propolis lebih rutin supaya benar-benar kekebalan tubuh kita bisa oke. Dan setiap itu pesan supaya bagi kita yang punya orang tua yang sudah berumur di atas 60 tahun, usahakanlah menunda untuk memeluk mereka, usahakanlah menunda untuk mencium mereka, usahakanlah menunda untuk bertemu dengan mereka, karena ternyata sebagian besar yang meninggal itu bukan meninggal karena virus ini. Mereka meninggal adalah karena adanya penyakit penyerta. Jadi seperti yang kita dengar, ada yang stroke, lalu kemudian meninggal, lalu kemudian terdampak COVID. Ternyata memang seperti itu. Rata-rata orang yang usianya sudah tua, kekebalan tubuhnya sudah menurun, lalu kemudian mereka mudah sekali mengalami dampak yang lebih bahaya kalau ada penyakit penyerta seperti orang stroke, penyakit gula, tekanan darah tinggi, dan sebagainya. Lalu kemudian juga saya sebagai duta COVID-19 ingin menyampaikan pada teman-teman supaya kita tidak memiliki stigma yang keliru. Ada stigma di masyarakat tentang orang-orang yang terdampak COVID. Biasanya mereka jauhi, biasanya mereka anggap seperti orang yang kena aib, padahal ini bukan aib. Ini adalah virus. Siapa saja bisa terdampak virus ini. Yang ada adalah kita harusnya mendukung orang-orang yang mengalami atau terpapar virus ini, karena kemarin saya juga dengar ada teman kesian gara-gara dia seorang dokter di Makassar, dia terdampak virus,
semua tetangganya, keluarganya tidak mau datang. Nah, siapa yang mau bawakan makanan ke sini? Siapa yang akan kemudian melayani mereka? Ya, dan ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita rubah di masyarakat, terutama stigma negatif. Ada juga saya temukan di hotel kemarin, gara-gara infokan bahwa dia satu rumah itu terdampak COVID, lalu kemudian beritanya bocor, akhirnya rumahnya dirampok orang, habis semua harta bendanya karena bocor informasi. Nah, teman-teman, ya, mudah-mudahan informasi mengenai COVID ini bisa saya bagikan pada teman-teman untuk bisa dengan benar cara kita nilai, dan juga kemudian teman-teman dengan kesaksian yang kami alami satu keluarga, kami akhirnya bisa negatif swab karena kami mengkonsumsi propolis dalam dosis yang tinggi. Nah, jadi teman-teman, dari sini saya akhirnya kembali mengingat lagi apa yang selalu disampaikan oleh top leader kita, baik Pak Mika, Pak Hendri, Pak Roy, sama Pak Nababan, yaitu soal keyakinan. Nah, kalau kita punya keyakinan yang besar terhadap produk kita dan kita mengkonsumsinya dengan baik, maka saya yakin kita akan selalu sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Lalu kemudian keyakinan ini juga yang membuat saya sampai hari ini bertahan. Jadi kurang lebih saya bergabung itu di bulan Juli tahun 2017, yang saya ingat itu, tapi ajak saya di situ. Dan kemudian dengan keyakinan yang ada menjalankan bisnis ini, saya yakin dengan produknya, saya yakin dengan perusahaannya. Maka ketika saya menjalankan bisnis ini, apa yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya itu saya bisa temukan melalui media. Bagaimana bisnis ini mengubah kehidupan kami, bagaimana bisnis ini membawa perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup kami, terutama tadi tentang yang seperti Dr. Kurnia sampaikan, kebahagiaan yang kami rasakan ketika kami bisa membantu orang lain. Ketika kami bisa membantu orang lain untuk bisa sukses, itu adalah hal yang sangat berarti dalam kehidupan kami. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Mika yang setia juga bagi kami, sehingga kami bisa sukses seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, di dalam situasi kita stay at home saat ini, tentu memang kita perlu kemudian memperlengkapi diri, ya, memperlengkapi diri, terutama memang simpang siur ini mengenai PSBB ataupun virus ini, kapan dia berakhir. Tapi ada berita gembira, Bapak Ibu, saya juga percaya ini, karena hampir dalam semua ilmu itu ada standar ini, itu bahwa ketika virus ini sudah berada di puncaknya, dia akan mulai menurun. Nah, ditemukan bahwa dia puncaknya itu adalah di akhir April dan Mei, awal Mei sampai dengan Mei. Nah, sesudah itu dia akan menurun, dan sudah mulai terbukti bahwa data-data mengenai kota-kota yang terdampak virus ini dia sudah mulai menurun di bulan Mei ini. Nah, sehingga diperkirakan mulai nanti sekitar Juli itu sudah akan minim sekali. Sehingga kita harapkan ya kita sudah bisa beraktivitas kembali di bulan Agustus dan bulan selanjutnya. Nah, yang saya ingin bagikan pada teman-teman adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Persiapkan diri kita saat sekarang ini, baik dalam masa pandemi ini. Tadi Pak Denny sudah menyampaikan, Dr. Rijal, kita Ibu Ani, dan Ibu Hilda, Ibu Elsa juga, dan Dr. Dunia menyampaikan bagaimana Bayu, bagaimana kita dalam masa pandemi ini supaya bisa tetap punya omset, ya, bisa punya bonus. Nah, itu kita sudah dengarkan tadi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pada teman-teman, selain itu, teman-teman, ayo kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut ketika COVID-19 ini atau virus ini sudah mulai meredah. Dan saat itu adalah saat di mana kita akan terbang tinggi. Nah, tentu teman-teman, kita tidak ingin menjadi orang yang ketinggalan. Ya, ketika Melia terbang tinggi lagi, maka kita akan terbang tinggi juga. Nah, teman-teman, ini pribadi saja dari saya. Sejak saya mengikuti Melia, saya menemukan bahwa Melia itu akan selalu fluktuasinya per 10 tahun. Jadi per 10 tahun dia mengalami masa puncak, lalu kemudian dia menurun lagi, lalu dia pada titik kulminasi bawah dia akan naik lagi. Saya ingat teman-teman, saya menikmati Melia itu di puncaknya benar-benar tahun 2010. Maka saya juga percaya tahun 2020 ini
dia akan kembali bangkit lagi. Dia akan kemudian bumi lagi, akan membawa kita yang saat ini tetap setia, tetap yakin dengan Melia, kita sama-sama akan terbangkit. Ya, nah, jadi yang saya ingin bagikan pada teman-teman pada sore hari ini adalah tetap tingkatkan keyakinan kita. Keyakinan kita kepada produk di masa pandemi ini, keyakinan kita pada perusahaan, dan keyakinan pada diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita pasti akan keluar dari situasi ini dan akan menjadi pemenang. Keyakinan itu penting sekali. Ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, saya juga belajar dari guru-guru kita semua bahwa selain kita perlu punya keyakinan, maka yang berikut adalah kita harus punya knowledge. Ya, kita harus punya knowledge, pengetahuan.